Bismillahirrahmanirrahim. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسرافنا الصالحون ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام الشيخ علي بن أبي بكر صقرا سيدنا الحبيب محمد بن سالم الحفيد والشيخ عبد الله بن عمر بن مخرم مع الشيخ محمد بن أحمد بافضل ونوينا مثل ما شيخنا الحبيب علي مشهور بن حفيد وشيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيد ونوينا مثل ما نوى صاحب البيت الحبيب محمد بن علي بن سقاف الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم ونسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهرا وباطنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم النفع والاندفاع حث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء السلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد إلى قوله ويملك الحر ثلاثة طريقات ويملك العبد تطليقتين وله أن يطلق بنفسه وله أن يوكل ولو امرأة وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله ولا يجوز التوكيل في تعليق الطلاق. ولو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي طلقت وإن أخرت ثم طلقت لم يقع الطلاق إلى أن يقول طلقي نفسك متى شئت. Talak. Dan ini kasus yang luar biasa banyak ya. Ini di Indonesia ini, jangan di Indonesia ya, ini kalau kita mau melihat kasus perceraian itu setidaknya dikatakan di Jawa Timur itu saja ada sekitar 100.000 plus 2.065 kasus perceraian. Itu terjadi di tahun 2022. Kemudian kalau dilihat lagi kasus perceraian terbanyak di Kota Malang. Ini yang terdaftar. Ya. Kalau di Indonesia, luar biasa, jutaan sudah. Yang terdaftar di Badan Pusat Statistik terdapat 463.654 kasus perceraian yang terdaftar. Yang tidak terdaftar lebih lagi. Nah, ini kenapa? Karena ketidakpahaman. Padahal itu kalau menurut syariat bisa lebih itu. Nah, saya menemukan banyak kasus yang yang masalah perceraian ini, dan sebagian luar biasa, ada kezaliman di situ. Salah satunya perceraian tapi nggak ngucap, tapi si laki ninggal gitu aja. Ya. Ada juga kasus perceraian yang suaminya itu tiap marah mesti cerai, tapi tetap dikumpuli. Ada kasus perceraian atas dasar perceraian yang tidak terdaftar.
di pengadilan agama. Wah, banyak perceraian, luar biasa, banyaknya luar biasa. Ya. Maka di sini orang laki yang bebas, merdeka, itu hanya memiliki thalathata triqat, cuman memiliki 3 kali talak. Kalau mengatakan kepada istrinya, dia talak, kamu saya cerai, 1 atau saya cerai gitu saja, maka terjadi 1. Tapi kalau dia mengatakan saya cerai 3, maka jadi 3. Ya. Nggak ada orang yang ngomong katanya, wah kan itu kan harus cerainya itu kan nggak harus, kalau ngomong 3 maka jadi 3, enggak. Saya marah waktu itu, saya pakai nggak terjadi. Sama kata siapa marah nggak terjadi talak? Marah terjadi talak. Orang yang marah, talaknya tetap jatuh. Nah, kalau mengatakan anti talik, atau bahasa Indonesianya, kamu saya cerai, maka itu jadi 3. Kalau sudah jadi 3 nggak boleh balik. Entah alasan suami itu ada 3, tapi tetap cari ya apa caranya 3 itu jadi 1. Supaya apa? Supaya si istrinya itu tidak dikumpuli orang lain. Lo gak bisa kalau Anda mengatakan cerai, atau kalau Anda mengatakan cerai 3, atau mengatakan cerai 100 jadi 3. Ya. Karena yang mengatakan kamu saya ceraikan sebanyak langit, sebanyak bintang di langit, atau pasir yang di atas di pantai, jadi 3. Hati-hati. Tapi orangnya nggak peduli kenapa. Yang penting istri saya tidak dikumpuli sama orang lain. Karena kalau sudah cara 3, berarti si istri itu bukan miliknya. Si istri itu harus iddah, selesai iddah harus dinikahi orang lain, dikumpuli syaratnya orang lain tadi. Dia nggak mau, tapi tetap menjalankan itu perzinahan seumur hidup kalau dia lakukan seperti itu. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, itu kalau laki. Wa yamlikul abdu tatliqatain. Kalau budak itu cuma memiliki 2 talak. Sekali talak, 2 kali talak, selesai budak. Maka si budak tidak ada talak lagi. Walahu an yutalliqa bi nafsihi, dan boleh seseorang lelaki melakukan talak itu dengan ucapan sendiri. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, boleh. Walahu an yuwakil, boleh juga untuk mewakilkan. Ini ilmu loh ya. Boleh juga untuk mewakilkan, ngomong sama saudaranya, katakan kepada istri saya, ini misalnya kelahi sama sesama suami istri. Akhirnya si suami ngomong, aku tidak mau ngomong lagi sama kamu. Sudah, tidak omong-omongan si suami sama si istri ini. Akhirnya si suami ngomong sama anaknya, ngomong sama ibumu, bapak menceraikan ibu. Ada loh itu kasus seperti itu. Atau mengatakan kepada saudaranya, katakan kepada istri saya itu, ngomong seperti itu, bahwasanya dia saya ceraikan, jadi itu cerai ya. Karena dia sebagai wakil. Walau imra'atan, walaupun si wakil tersebut perempuan, ngomong ambek Mbak Yuni, Mbak, sampai nopo nang ke fulanah itu, ke istrinya itu ya, bahwasanya dia saya cerai, disampaikan, jadi talak. Walaupun wakilnya itu perempuan. Nah, kan ada kaidah yang mengatakan bahwasannya kalau seorang wakil itu laki, dia kan boleh seseorang yang boleh mewakilkan adalah orang yang bisa melakukan perbuatan itu sendiri, termasuk si perempuan, termasuk seorang wakilnya. Nah kalau sekarang wakilnya perempuan, boleh di dalam ketalakan boleh. Seorang suami misalnya, seorang suami mewakilkan, seorang mempelai pria mewakilkan kepada perempuan untuk menerima pernikahan, boleh enggak? Gak bisa. Maka dia harus laki. Tapi kalau talak itu bisa. Walil wakil an yutalliqa ma tasha. Dan untuk si wakil, maka boleh menceraikan kapanpun dia mau.
ila an ya'zilahu, sampai si suami tadi itu melengserkannya dari wakilnya. Sehingga si suami itu mengatakan, sudah kamu nggak jadi wakil saya. Gitu. Itu kalau perwakilan mutlak. Itu kalau perwakilan mutlak. Mutlak artinya wakil wis kon dadi wakilku sampai no, selesai. Itu kapanpun boleh. Tapi kalau ada mengatakan kamu saya wakilkan, saya sampaikan kepada istri saya, ya kamu sebagai wakil saya, katakan dia cerai. Aku apa megat misalnya, si laki mengatakan saya mau menceraikan istri saya dan kamu wakil saya, dan kamu wakil saya, sampaikan misalnya. Berangkat ini orang, tapi si orang yang mewakil itu orang yang suami tadi itu ngomong, tapi kudu saiki yo, ojo meni-meni, jangan besok-besok. Ya, harus sekarang itu juga. Tapi kalau besok disampaikannya, maka perwakilannya batal, karena tadi sudah diberi syarat, diberi waktu, jangan sampai besok. Wala yajuzu tawkil fi ta'liqit talaq. Tidak boleh mewakilkan ta'liq di dalam talak. Ta'liq di dalam talak itu seperti gini. Talak itu dikaitkan dengan sesuatu, digantungkan dengan sesuatu. Contohnya kalau misalnya seseorang mengatakan, apabila kamu makan, maka kamu talak. Berarti talaknya itu terkait dengan makan. Nah, tidak makan berarti nggak talak. Nah sekarang, puasa tidak talak, begitu buka talak. Termasuk juga ketika taukil. Nah, taukil nggak bisa. Si suami mengatakan kepada wakilnya, itu sampaikan kepada istri saya cerai sudah. Nggak taunya disampaikannya bagaimana? Disampaikannya ngomong kayak gini. Suamimu itu talak misalnya. Suamimu itu mengatakan, ya si suami mengatakan kepada si wakil mengatakan kepada istri, apabila kamu keluar rumah maka kamu cerai. Padahal suami tidak ngomong seperti itu. Suami cuma mengatakan kamu katakan kepada istri cerai. Tapi dia membuat ta'liq sendiri. Si wakil membuat ta'liq sendiri, membuat kaitan atau syarat sendiri. Maka itu tidak sah. Wala yajuz, dan tidak boleh. Tidak boleh membuat wakil ikatan seperti itu sendiri. Walaupun kaitannya jelas, seperti misalnya si wakil ngomong, kalau besok terbit matahari maka kamu talak. Pasti terbit matahari. Nah, ya, pasti berarti kan terbit matahari. Maka bagaimana talaknya? Talaknya tetap tidak diperbolehkan. Karena dia perwakilan, nggak perlu pakai ta'liq, nggak boleh membuat syarat atau membuat ketergantungan. Nah, kalau membuat ketergantungan bagaimana? Maka tidak sah. Nah, ibumu teko kon dicerai. Nah, itu yang ngomong wakil, terjadi? Nggak terjadi. Nggak terjadi. Tapi kalau suami yang ngomong, ya lebaran kok, Pak, Mas, lebaran ibu, bapak apa teko. Loh, nek bapak ibumu teko lebaran kon cerai. Nggak taunya bapak ibunya datang pas lebaran. Maka hukumnya bagaimana? Cerai. Tapi kalau setelah lebaran, tidak cerai. Kenapa? Karena ikatannya ikatannya adalah dengan lebaran. Nah, itu namanya ta'liq. Ya. Tapi kalau setelah lebaran nggak masalah, ya, nggak masalah. Walau qala li imra'atihi, apabila mengatakan kepada si istrinya, si suami mengatakan kepada istri, talliqi nafsaki, ceraikan dirimu sendiri. Artinya dia mewakilkan perkataan cerai kepada istrinya. Faqalat fil hal, maka si istri mengatakan seketika itu juga, berarti faur, langsung
Talaqtu nafsi, saya ceraikan diriku. Taluqat, maka si istri cerai, jatuh talaknya. Usil, wah si suami mangkel, marah, lalu si istri ngomong cerai, dia nggak taunya minta cerai si istri, nggak taunya suami mengatakan, terus ceraiin dewe awakmu. Nah, itu pernah terjadi nggak? Pernah. Ini kasus-kasus ini aneh-aneh. Karena apa? Setan ini yang ganggu. Hati-hati. Suami itu rentan. Setan itu paling seneng suami istri pisah. Makanya itu dikasih persyaratan, dikasih alasan-alasan kalau mau cerai. Jangan langsung asal-asalan ngamuk terus cerai. Ngamukmu lah apa? Kenapa? Sebab amarahmu. Nah itu tadi. Nah kalau si suami itu tiba-tiba mengatakan kepada saya, ceraiin awakmu dewi. Si istri pinter ngomong, mengatakan, ya sudah saya ceraikan diriku sendiri mas. Oh jatuh. Karena si suami bodoh, suami ngomong, ya gak iso ceraikan ucapanku. Sampean bodoh mas. Kalimat cerai itu punya sampean betul, tapi begitu sampean mengatakan seperti itu, berarti saya jadi wakilnya sampean untuk mengucapkan kepada saya sendiri. Maka saya telah jadi janda mas, metuwa kon teko omah iki mas. Itu rumahnya sekarang dijakai untuk iddah atau ihdad, untuk berdiam diri. Dan ini banyak kasus kayak gini, suami nggak paham. Suami kadang-kadang ini ngertinya cuma kumpul. Ngertinya cuma kumpul, hukum-hukumnya nggak ngerti. Ini yang repot. Syariat itu dibuat untuk pemahaman, makanya fikih itu penting saat ini. Tapi wong luwih maaf beribu-ribu maaf. Wong luwih seneng sholawatan saiki daripada majelis. Masih ya kan misalnya orang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak 3, terus dikumpuli ambek sholawatan, tetap haram, tetap zina. PN sholawatan itu mau. Yang saya maksud sholawatan itu sing anu ya. Tapi kalau sholawatan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kasari Allahumma sholli ala Muhammad sholawatan tanjina biha, itu sholawatan benar. Kalau sholawatan itu yang syiiran itu tadi itu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya menyalahkan orang-orang yang hadir itu tapi meninggalkan majelis taklim, majelis ilmu. Itu yang sayang, beribu-ribu sayang. Karena nisbahnya ilmu agama sekarang itu 0, loh. Di orang masyarakat awam itu 0, artinya sangat minus, gak ngerti. Saya itu ditanyai pertanyaan itu yang harusnya nggak perlu ditanyakan. Takok itu sing paling bukan gampang, paling sepele teman. Itu banyak yang bertanya. Hari-hari ini aja banyak pertanyaannya kayak gitu. Miris. Lah kok ini belajar taklim iki opo sing mbok oleh gitu loh. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya siapapun, saya nggak akan pernah mengatakan pertanyaan Anda apa enggak. Karena pemahaman orang beda-beda. Mau tanya silakan, tanya apapun. Kalau bisa tanyanya yang sesuai dengan pembahasan. Itu aja. Ya, itu kalau istri. Wa in akharat, tapi kalau istri tadi ya, si suami mengatakan kamu ceraikan dirimu sendiri. Ceraikan awakmu dewe. Ya. Lalu si istri si katik mikir, tak cerai dewe apa ya? Engko aku ya apa ya? Engko uripku nang ndi ya? Engko ngene. Terus akhirnya oh iya, ya saya ceraikan, enggak terjadi. Maka itu tidak terjadi. Kenapa? Karena persyaratannya adalah hal langsung di tempat. Dengan persyaratan lafaz-lafaz yang seperti ada di babul bay'. Enggak boleh ada jeda yang lama dan tidak ada boleh kalam ajnabi. Ya. Ngomong bojone ngomong cerai awakku dhewe. Terus si istri mengatakan, "Lho Mas, nek tak cerai dhewe engko si apa engko? Aku engko di apa dhuwitku?" Terus begini begitu sih takok sih. Begitu, oh ya wis nek ngono Mas, saya ceraikan diri. Enggak bisa. Ya, karena harus fil hal. Makanya wa in akharat bi qadri ma yanqati bihil qabul anil ijab thumma talaqat mementalak lam yaqa'it talak, maka tidak terjadi talak. Gitu.
Lalu dikatakan illa kecuali ayyakula, si suami mengatakan taliki nafsaki mata syi'ti. Si suami kalau kelahi sama si istri, si suami ngomong wis muntap, suaminya sudah terlalu marah, kemudian mengatakan, "Wis ceraian awakmu dhewe, kapanpun kamu mau ceraikan dirimu sendiri. Kapanpun sampean mau ceraikan diri Anda sendiri." Ngomong gitu sama istrinya, si istri ngomong. Si istri mikir, besoknya ngomong, "Mas, saya ceraikan diri saya sendiri." Jadi. Loh kenapa? Karena ada lafadz mata, kapanpun. Ini lafadz ini pengaruh, Rek. Saya juga sering menyampaikan, ada satu orang yang mengatakan, kalau begini bagaimana, Beb? Kalau begini gimana, Beb? Lafadzmu itu opo? Lafadznya itu begini-begini gitu. Ya kalau lafadzmu begini ya nggak terjadi cerai. Terus kalau lafadz begini, ya itu bisa terjadi cerai. Cerai 1 atau cerai 2 atau cerai 3 dan lain sebagainya. Saya ngamuk, saya ceraikan kamu 1 juta cerai. Sudah ditelu itu. Ya. Sampai ada satu kisah, satu orang bertanya kepada Imam Abdullah bin Husain bin Thahir sama Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar kalau nggak salah. Seorang di Badui ngomong, saya ceraikan istri saya 1000 ceraian. Tolak tuki alaf, saya ceraikan kamu 1000. Terus nyesel, takok abe ulama-ulama ini. Ya. Ulama ini takok orang ini tanya kepada satu ulama, dibilang ini sama ulama. Waduh, repot iki talak telus, gini aja sudah ya. Saya jawab atau saya tanggung sudah. Cerai kamu 3 saya tanggung, 997 tanyakan sama Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar. Suruh beliau yang nanggung. Kakean nih. Nah jadinya bagaimana? Ya sudah jadi talak 3. Itu. Akil rek ngono rek. Bahaya Allah. Lalu kemudian wa yukrahu an yutallika imra'atahu min ghairi hajah. Makruh, bukan haram. Makruh hukumnya mentalak seorang istri tanpa ada hajat. Iki mlaku delok lu ono wedok lucu, cantik. Wedok tadi orang perempuan tadi senyum. Iki sing gandeng bojone. Tak pegat, terus saya kejar. Hukumnya apa? Makruh. Jatuh talak tapi makruh. Pernah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini luar biasa kok. Makanya saya jenenge Hasan ini Masya Allah. Tidak semuanya lah. Normal. Loh. Bahaya. Enggak bahaya tadi. Itu Sayyidina Hasan itu tak isi baru akad nih. Qabil tuh nikah wa taswija bil mahar madkur. Sudah baru nikah nih Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Selesai itu Sayyidina Hasan keluar. Begitu perjalanan ngelihat satu orang perempuan cantik. Pikir Sayyidina Hasan, bojoku wis papat ambek iki. Apa iki? Langsung ngomong sama istri tadi itu, kamu saya cerai, ikut dikejar. Yang kelihatan cantik tadi itu. Dan tidak ada yang berani menolak Sayyidina Hasan. Sak musuh-musuh ini tidak wani nolak. Selain itu ya memang Sayyidina Hasan tampan, ganteng. Ya. Sampai pernah Sayyidina Ali itu khutbah, waktu itu jadi Amirul Mukminin. Sayyidina Ali khutbah itu ada di dalam kitab Ihya. Sayyidina Ali khutbah sambil mengatakan banyak yang berkeluh kesah. Ini Sayyidina Hasan ini kawin terus dipegat, ya Amir Mukminin gimana ini katanya. Tapi yang semuanya dipegat itu sedih kabeh. Bukan marah tapi sedih. Sedihnya kok dipegat aku emanan ngono lho. Akhirnya kata Sayyidina Ali, "Idza atakum ibni Hasan fala tuzawwiju." Kalau datang kepada kalian ini anakku Hasan, maka jangan ada yang ngawinkan dia. Sampai Sayyidina Ali khutbah yang ngono. Khutbah lagi. Enggak taunya satu orang berdiri, "Ya Amirul Mukminin, idza atana ibnukum Hasan, ibnaka Hasan, fa uzawwijuhu ala ayyi bint sya." Katanya. Kalau Hasan teko nanggonku,
maka dia mau menikah, mau saya nikahkan dengan siapapun perempuan yang dia inginkan. Sayyidina Ali itu ngerti wataknya Sayyidina Hasan, langsung ini tok. Senyum Sayyidina Ali. Artinya ya wis karepmulah seneng ae wis pokoknya. Istrinya berapa? Riwayat 600 orang. Yang pernah dinikah maksudnya. Bukan 600 tetap enggak. 4 itu tetap 4. Nanti kalau kawin lagi kayak gitu. Dan semuanya yang pernah dinikahi Sayyidina Hasan itu enggak ada yang enggak senang. Semuanya bangga. Aku dulu tahun dikawin Nabi Hasan. Tentu aku loh ya. Hah? Duh, justru keturunannya enggak banyak. Enggak banyak keturunannya. Enggak banyak. Antum kalau lihat sejarahnya keturunannya justru lebih banyak Sayyidina Husain. Iya, itu kan sekarang pecahannya. Tapi kalau anak-anaknya itu loh, anak-anaknya itu. Wah, kata ya. Makruh mentalak seorang perempuan, seorang istri min ghairi hajat, tanpa ada hajat. Maka di sini dikatakan hukum talak itu ada 5. Wajib seperti talak talak maulin lam yaridil wata'. Seperti talaknya satu orang laki menikahi seorang perempuan tapi nggak kepingin dikumpuli. Yang laki yang nggak mau ngumpuli. Setelah nikah si laki ngomong, males aku ngumpuli guys, ndak wis. Itu. Sembuh. Mungkin karena efek terlalu bosan pacaran sak-suwen, akhirnya kayak gini jadinya. Ya. Sunnah. Kapan sunnah? Sunnah mentalak seorang perempuan yang tidak bisa mendirikan hak-haknya suami atau hak-hak syariat. Bojone dijak sembahyang nggak gelem. Ayo, Dek, sembahyang jamaah. Enggak, Mas. Lu kan ikut tak kawin itu supaya kita ini bisa berjalan bersama, syariat jalankan, sholat berjamaah. Enggak, Mas, ya wis pegat. Sunnah. Ya. Begitu juga makruh, itu hukum aslinya. Hukum aslinya. Haram, kapan surat talak haram? Talak bid'i. Talak bid'i itu talak ketika masa haid. Atau talak dalam keadaan tuhur jamaah fih. Sudah suci, dia dalam keadaan suci tapi dikumpuli. Setelah dikumpuli ditalak. Jangan. Kenapa? Kalau itu hamil, suwe idai. Paham ya? Idahnya lah. Begitu juga talak ketika haid. Haid dia dalam keadaan haid ditalak. Jatuh, talaknya tetap jatuh. Nah, tapi ini kan membuat idahnya lama. Ngenteni haid iki mari baru dihitung mulai bersihnya. Nah, itu juga termasuk haram. Wah, kata. Begitu juga mubah, tapi mubah tidak disebut di sini. Wa mubah ya. Wa suratul imam bima idza lam yashtahiha ay syahwat kamilah. Mubah itu kalau si laki itu maaf ya. Ketika berhubungan dengan si istri, lalu ternyata si istri itu ketika berhubungan itu nggak mau neko-neko, nggak mau menuruti keinginan suami, selama itu tidak haram. Selama itu tidak haram. Contohnya haram bagaimana? Minta si istri dia datangi si suami ingin mendatangi istri dari belakang, dari dubur. Haram. Ya. Tapi ini enggak. Dicium-ciumi, dicumbui enggak mau. Ya. Karepe kepengin wis langsung ae wis lang kontan ngono lho. Maksudnya seperti itu. Maka si suami enggak mau seperti itu. Maka bagaimana? Mubah mentalaknya. Boleh. Enggak makruh, mubah. Ya. Itu. Wa yahrumu ghairi hajah. Wa thalath ashadda karaha, dan talak 3 itu lebih kuat makruhnya. Talak itu 1 itu makruh, talak 3 lebih lagi makruhnya. Wa jam'uha fi tuhrin, wa jam'uha fi tuhrin, menjamak di dalam keadaan tuhur, suci, ya tadi yang saya katakan, tuhrin wahidin
asyad karahatan. Lebih keras lagi itu makruhnya. Wa jam'aha, ya ini jamak apa? Bukan jam'u anu ya, jamak mengkumpulin enggak. Jam'uha itu jam'u tsalatsa. Menjamak dikumpulkan 3 kali talak. Kamu saya cerai 3 padahal sudah dikumpuli. Ya. Itu asyaddu karaha, lebih lagi karahanya dibandingkan 3 tadi itu. Loh kenapa? Karena nggak ada rujuk. Karena nggak ada rujuk lagi talak 3 itu. Lah ini sekarang kan ternyata kalau istrinya tersebut hamil, dalam keadaan hamil 9 bulan 10 hari atau bisa lebih, itu anak keluar baru selesai iddahnya. Lama. Lah ini kalau kayak gini bagaimana? Maka si suami tadi itu tidak boleh, keras kemakruhannya, bahkan bisa menjadi haram kemakruhannya itu. Mengumpulkan 3 di dalam keadaan sudah di fi tuhrin wahid. Wah, kemudian wa yahrumu an yutalliqaha, haram mentalaknya fil haid, di dalam keadaan haid, namanya talak bid'i. Au fi tuhrin jama'a fihi, atau di dalam keadaan tuhur suci tapi dikumpuli. Karena itu bisa menimbulkan apa namanya? Hamilnya itu. Karena tuhur dikumpuli ya kemungkinan bisa 50-50 hamil gitu. Dengan firman Allah yang mengatakan idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna. Maksud daripada fatallikuhunna li'iddatihinna ay fil waqt alladhi yashra'na fihi fil iddah, di waktu yang dimulainya iddah. Kapan dimulainya iddah? Iddah itu bisa dimulainya dari pertama sekali haidnya. Kalau pertengahan haid itu enggak dihitung. Dihitungnya mulai sucinya nanti selanjutnya, terus haid selanjutnya. Jadi seperti itu. Maka bisa-bisa orang yang haid itu bisa 3 kali haid, tapi nanti kalau dia ditalak waktu haid, berarti dia mundurnya berapa? Mundurnya haid selanjutnya, bukan haid yang ini yang dihitung. Itu. Lalu kemudian min ghairi iwadin, tapi semuanya itu tidak diharamkan kalau pakai iwad. Iwad itu khulu' kemarin itu. Ya. Si perempuan ini dalam keadaan haid. Ceraikan aku mas katanya. Ya. Nggak taunya si suami nggak mau mencerai, bagus, pintar suaminya. Tapi kalau si istri mengatakan ceraikan aku mas, saya kasih kamu 100 juta. Si suami mengatakan iya saya kamu cerai kamu. Loh kenapa? Nah karena sekarang memang ini si istri yang ngotot pengen cerai, meminta dengan apa namanya? Iya, dengan artinya memang pengen kawin. Itu biasanya kalau itu memang pengen cerai, itu biasanya terjadi kepada seorang istri yang sering kena KDRT. Diantemi bojone gak cerai. Pegatan aku mas, aku sumpah kok sampean ngene ngono kaplok plak. Cerai aku mas. Wis sampean cerai aku, sampean tak kei duit 10 juta. Ayo cerai aku. Si suami mengatakan, "Ya, saya cerai kamu." Terjadi, dan si istri harus memberikan 10 jutanya. Itu sudah dibahas kemarin di bab tentang talak dengan iwad, dengan bayaran. Au fi tuhrin jama'aha fi, ya, atau juga haram di dalam tuhur suci yang dikumpuli di dalamnya. Au istadkhalat ma'ahu, atau yang dimasukkan airnya, maksudnya maninya, dalam keadaan itu apa namanya? Bayi apa itu? Tabung ya? Saya dulu tak pikir bayi tabung itu bayi dilepokno tabung ngono. Ternyata bayi tabung itu selnya, spermanya suami dimasukkan ke dalam rahimnya perempuan. Nah itu juga nggak boleh, terus barang-barang dipegat, nggak boleh. Ya. Dan itu nanti ada persyaratan bayi tabung ya. Bayi tabung itu tidak boleh pakai spermanya orang lain, tidak boleh pakai rahimnya orang lain.
Kalau terjadi itu anaknya bukan anaknya, itu anak-anak zina itu jadinya, waliyadzubillah, tapi bentuknya beda. Yang menikahkan siapa? Itu yang menikahkan hakim. Bapaknya bingung. Kadang-kadang salah sperma, bapaknya putih, ibunya putih, anaknya metune ireng. Bapaknya rambutnya lurus kene ngono, metune keriting. Wah, ini ki anake sapa? Hah? Idam tembakau iso hitam. Ojo. Karena itu kasus terjadi. Ya. Tadi kalau disebut namanya jadi hibah, ya percuma. Min ghairi iwad, tanpa ada iwad. Haram. Tapi kalau bi'iwad bagaimana? Tetap semua perceraian, bagaimanapun keadaannya, kalau dengan iwad itu maka tidak terjadi yang haram. Kenapa? Karena memang itu permintaan si istri. Istri ini sih nggak sanggup. Nggak apa-apa, mending aku sampai sangulan, hamil sampai terlahir, iddah nggak masalah. Yang penting saya tidak disakiti seperti ini. Nah, itu alasan daripada seorang istri. Tapi kalau si istri tidak memiliki, nah ini pernah saya sampaikan ya. Kalau seorang perempuan meminta talak kepada suaminya tanpa ada min ghairi ba'sin, tanpa ada permasalahan dalam segi agama, syariatnya, fal jannatu alaiha haram. Surga itu haram dileboni. Riwayat la tarih rihaha. Tidak akan mencium baunya surga. Lu surga itu tidak keambung apa menek dileboni, ya tidak mungkin. Min ghairi ba's ya, tanpa ada alasan. Sewaktu itu pernah saya sebut, apakah poligami itu alasan? Poligami itu bukan alasan seorang istri untuk meminta cerai. Loh kenapa kok bukan alasan? Karena syariat memperbolehkan. Kecuali kalau si suami itu ketika dalam ta'addud atau poligami itu lalu kemudian dia menyelewengkan tujuan daripada poligami itu tersebut. Dolen-dolen, main-main. Nanti begitu menikah dengan orang lain, lalu si istri tua itu tadi nggak direken, nggak dikasih nafkah atau apa. Nah kalau kayak seperti ini boleh, karena dia sudah melanggar daripada syariatnya. Nah itu alasan perceraiannya. Fa in fa'ala dzalik athim. Kalau seorang lelaki mentalak dalam keadaan haid atau dalam keadaan tuhur, si perempuan suci tapi dikumpuli, ya. Nggak taunya si suami mentalak, athima dosa, wa waqa'at talak, dan talaknya tetap jatuh. Wa yustahabu yuraji'aha. Tapi kalau sudah terjadi begini bagaimana? Disunnahkan untuk mengembalikan, dirujuk. Kenapa? Ya karena ini kan talaknya mengganggu istri, dirujuk. Suami itu karena statusnya tetap istri tapi nggak boleh dikumpuli sampai selesai iddahnya. Makanya itu dikatakan si istri itu ketika ditalak dalam keadaan iddah dapat warisan kalau suaminya meninggal. Karena statusnya dalam keadaan iddah. Itu. Kalau habis iddahnya selesai, bukan istrinya. Ya. Wal alfadul lati yaqa'u bihat talak, dan lafaz-lafaz yang bisa membuat terjadinya talak itu ada dua. Sharihun wa kinayah. Terang dan kinayah. Kinayah itu memiliki dua makna. Ya. Fasarihu, maka talak yang sharih, lafaz yang sharih. Ya. Ingat-ingat ini lafaz ini ada dua ya. Lafaz sharih yaqa'u bihi talak sawa'un nawa bihi talak amla. Sharih itu maka terjadi talaknya walaupun itu diniati atau tidak diniati. Aku kan nggak niat talak, oh nggak bisa. Itu banyak loh orang laki bodoh-bodohan kayak gitu tuh. Wakil loh. Nggak tahu itu bodoh-bodohan apa memang bodoh, nggak tahu saya. Ya, lafaz talak ada dua. Terang, jelas, dan juga ada yang namanya kinayah. Sorry, gak butuh niat. Begitu nyebut guyon, gak guyon, ngamuk, gak gamuk,
jadi, kecuali ngorok ngelindur. Kalau mabuk, kemarin saya jelaskan ya, mabuk bukan sengaja. Misalnya dalam keadaan dibius, saking senengnya bojone teko, tapi dia masih dalam pengaruh biusnya itu. Bojone teko, kok senengnya aku tak talak kan. Ngomong sama istrinya gitu. Jadi enggak terjadi karena biusnya itu, sakrannya itu dalam keadaan tadawi, tidak secara disengaja. Mabuk-mabukan ambek kanca-kancane mulih ngamuk-ngamuk ambek bojone talak, kon tak talak telu. Ya. Terus dia ngomong setelah sadar, loh, si istri mau dikumpuli, si istri ngomong, oh enggak iso mas. Loh apa boleh? Mau sampean mabengi mabuk, aku mbok talak kok. Terus genah kan, iya talak telu. Iku aku lak mabuk, oh enggak bisa jadi. Kenapa? Karena kamu mabuknya secara sengaja. Tadi. Niat apa enggak niat, mabuk enggak mabuk, ngamuk enggak ngamuk. Pokoknya kalau lafadznya sorry jadi. Ya. Kecuali dalam keadaan yang tadi itu, hilangnya akal, majnun, ngelindur. Karena ngelindur dihukumi seperti zawalul akil, karena tidur kan ya. Nah, seperti itu. Atau dalam keadaan di apa jenenge itu, di ruqyah. Itu orang ya. Ada itu ruqyah suami istri itu. Nah, ya. Si suami begitu di ruqyah itu, teng sontak langsung reaksi ngomong ambek bojone, kamu saya cerai. Apakah itu terjadi atau tidak? Di situ ada yang mengatakan kalau memang istighraq benar-benar tidak bisa dikendalikan, maka itu tidak terjadi talaknya. Tapi apabila masih dikendalikan, masih bisa dikendalikan, ya, maka tidak terjadi, maka terjadi talaknya. Tapi biasanya kalau sudah teng, apa namanya, reaksi gitu itu, ya, itu lepas kontrol. Saya pernah nemukan sendiri kok. Saya meruqyah satu orang itu dibenduk-benduk nondasi, tak gitu. Tapi tak tak tanganku ini loro tangan, karena bantal wae tak arah. Ya. Itu pernah terjadi itu ya. Kapan hari saya meruqyah pembantunya ART-nya kakak saya. Ya. Abang saya itu. Itu sama apa namanya jinnya itu ya, sama penghuninya itu mau dibawa ke Suramadu untuk lompat bunuh diri. Loh, itu bisa loh kayak gitu tuh. Makanya ruqyah paling utama itu hudurul majlisil ilm. Ruqyah paling bagus itu untuk membentengi kita itu hadir di majelis ilmu. Setelah itu qiraatul Quran dan lain sebagainya. Zikir, hizib, wirid. Amal wirid-wirid itu, terutama yang di Khulasatul Madad itu amalkan. Itu sudah terijazah insyaallah. Ya, nanti kepingin kuatnya lagi ya nanti ada ijazahnya, nanti saya ijazahkan lah. Ya, nanti lebih kuat lagi ya ijazah langsung sama Habib Umar. Itu. Wala yaqa bil kinayah, dan tidak terjadi perceraian dengan kinayah, dengan lafadz kinayah illa kecuali kalau ayyanwi ya bi tolak, kalau niat talak. Pulang kamu ke rumah bapakmu sana. Itu talak. Enggak talak, nanti disebutkan satu persatu insyaallah. Kalau enggak salah ingat ya. Enggak talak. Kamu saya bebaskan. Ngomong ambek bojone ngono. Artinya apa? Talak? Enggak. Itu kinayah. Kalau niatnya itu maksudnya talak, ya bagus. Baru terjadi talak. Kalau enggak. Nah itu nanti bagaimana? Suddiqa biyamini, si laki tadi itu ditanya, benar enggak? Kon sumpah kon enggak talak ini, enggak niat talak? Enggak, saya enggak niat talak. Allah, itu berarti benar. Itu. Fasarihu lafdhu talak. Fasarih, adapun sorry itu lafaz seperti apa? At-talak wal firaq was sarah. Au tasrihin bi ihsan. Tasrih itu talak, bi ihsan dengan baik. Itu. Lafaz talak, saya pisah, saya cerai, saya pegat. Aku enggak niat pegat, itu enggak niat ngono. Maksudnya pegat itu taline iku lho, dipegaten ae taline iku. Iku tali, pegat itu kan artinya saya putus. Ya. Apakah terjadi? Terjadi. Saya alasan iku sing lanang iki mau. Talak itu guyon enggak guyon tetap dah, acting enggak acting tetap dah
soalnya istri di dalam film, ya si suami sama istri tetap main. Oh kok subhanallah di film itu juga sama. Jadi suami istri juga. Lalu si ini mengatakan kepada si istrinya, padahal acting, kamu saya cerai, itu dadi rek. Iya. Jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Temennya temen, enggak temen pun tadi temen, ikut talak. Ikrar. Ya. Apa mana? Nikah. Ayo ingin lu pura-pura ya ayo. Ngomong dia punya anak perempuan. Ini laki, itu pernah terjadi juga itu. Sampai dijadikan parodi. Ya, guyonan. Ya. Ada satu guru di Saudi sana ngajari. Qala Rasulullah SAW ini apa jidduhunna jid wa hazluna hazl. Apa hazluna jid. Benernya benar, guyonnya tetap jadi benar. Salah satunya nikah. Muridnya ngomong, "Ustaz, itu contohnya bagaimana?" Ya contohnya gini. Ya. Kamu saya kawinkan dengan anak saya yang bernama Fulana dengan mahar sekian. Si murid mau ngomong, "Qabil tu nikah wa taswija bil mahar madkur." Oh contohnya gitu Ustaz ya. Ini berarti saya sudah terjadi nih pernikahan Ustaz. Ustaznya langsung iya. Ayo ceraino anakku. Oh enggak bisa Ustaz. Hati-hati. Ya, cak goyan masalah. Ini. Walaupun itu softo tetap jadi. Enggak ada yang pernah softo sama antum Bapak ya. Fa idza qala anti talik au mutallaqah au faraqtuki au anti mufaraqah au sarrahtuki au anta musarrahah taluqat. Kalau ada seorang mengatakan kamu cerai. Kamu adalah seorang istri yang tercerai. Ngomong bojone ngono. Atau saya pisah, kamu perempuan yang terpisahkan. Maksudnya terpisahkan dari suaminya. Atau kamu saya pulang, ya, saya bukan pulang, saya hilangkan, saya lepas. Ya. Dan engkau adalah perempuan yang lepas dari suami, itu terjadi. Kalau misalnya cerita, terjadi. Nah, kalau cerita kan berarti dia bukan aktornya, pelakunya, orang lain berarti kan ya. Sawa'un nawa amla itu walaupun niat atau enggak, itu semuanya tadi itu lafaz sorry. Wal kinaya dan kinaya ka qaulika seperti ucapan suami, anti khaliyah, kamu kosong, anti bariyah, kamu lepas, bebas. Wa battah itu maktu'ah, terputus. Al-wasal, sambungan yang terputus. Kok sing bojo ngomong, sambungan terputus apa Mas? Maksudnya sampai ini nyeret aku tak Mas? Si istri mengatakan seperti itu. Oh enggak, maksudnya sambungannya putus itu ya kok sinyalnya hilang tak apa. Karena kinaya itu ya. Wal batlah, anti batlah matrukatiz zauj. Batlah itu tertinggal. Bayin. Wa bainun. Nah, ini bisa jadi ya seharusnya bain ini harus jadinya talak harusnya. Wa anti haram. Nah, itu semuanya kinayah loh. Kalau menurut kitab ini itu semuanya kinayah. Itu di sini semuanya kinayah. Wa anti kal mayyita, kamu seperti bangkai mayit. Tadi idahlah. Wastabri, sama istabri itu seperti iddah ya. Wa taganna'i ilbasil khimar atau pakailah pakaian berduka. Tasattari, tutup auratmu. Artinya suami itu tidak mengharamkan dirinya untuk melihat auratnya seorang istri. Itu juga kinayah. Artinya seperti orang nggak mahram lagi kamu gitu.
Ib'idi, menjauhlah. I'zabi, mengasinglah. Ighribi, jadilah orang asing. I'zabi, jadilah kamu orang single. Jomblo. Idhabi, pergilah. Wal haqi bi ahlik, pergilah ke rumah orang tuamu. Wahabluki ala gharibiki. Wa anta wahidah, kamu sendirian asing. Itu semuanya adalah kinayah. Wa in qala rajulun alaka zauja. Nah iki sing raksi, iki lucu iki. Ya. Ini lucu karena ini pernah terjadi kasus. Kasusnya itu ada orang menikah dua. Orang menikah dua lalu kemudian mau kawin loro, tapi kawin loro ngono lho, Rek. Ini sudah menikah satu. Ketika mau kawin menikah dengan perempuan yang lain, dia terpaksa bohong. Ditanya sama perempuan ini, "Mas, sampean iki wis kawin ta, Mas?" "Oh, aku durung." Padahal dia punya istri. Wa in qala lahu rajulun, apabila seseorang lelaki mengatakan, "Alaka zauja," atau seorang perempuan, "Alaka zauja, apakah kamu memiliki seorang istri?" Faqala la, maka dia mengatakan enggak. Fahuwa kinayah, maka itu kinayah. Itu lafaz talak tapi kinayah. Nah sekarang tinggal disumpah, kau niku maksudmu apa? Maksudmu mengatakan tidak itu apa? Hati-hati. Kalau maksudmu adalah memang bohong, kamu dapat dosanya bohong. Tapi anak wong sing pinter. Yang pinter bagaimana? Yang pinter mengatakan, "Alaka zauja," atau si istri, si perempuan ini. Seorang perempuan mengatakan, "Apakah kamu punya suami? Punya istri?" Lanang iku nduting ini. Ya ndak ada, tapi gini. Tangannya begini gini. Ndak ada, artinya di sini nggak ada. Kalau di rumah ada. Itu ada yang kayak gitu. Wah lucu, ya. Makanya kudu pinter-pinteran ini. Hah? Mesti tanya ya. Iya. Tapi kalau itu yang muntab, yang sudah gelap mata, si perempuan nggak tanya. Sementing kau tadi bojoku itu ada itu yang kayak lo. Amnesia kan? Iya. Amnesia. Wah ingkat, terus ada yang niru-niru film ya. Niru-niru film tangannya digini, no berarti? Bohong. Hah? Berarti bohong. Sumpahnya ndak terjadi. Jadi sapa? Syariat endi sing ngomong ngene iki dadi tetap jadi. Wa in kataba talak, apabila menulis kalimat talak. Ditulis di SMS. Talak. Wa nawa, dan dia niat talak, waqa'a, terjadilah. Maka terjadi talaknya. Baik itu menulis talaknya itu dengan lafaz talak ataupun kinayah. Tulis WA nang bojone. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Titik-titik ambil lambang emot abang ngamuk. Ya. Atau lambang hati yang putus. Nah. Maka bagaimana? Ditanya, "Mas sampean ini niatnya apa? Niat cerai apa niat apa?" Tanya si istri. Ya. Karena itu kinayah. Tapi kalau talak, ya begitu juga. Lafadznya sorry atau tidak, istilahnya Alkitabah itu hukumnya seperti kinayah. Alkitabah, tulisan, WhatsApp. Ya. Kalau voice note jadi. Tapi kalau tulisan, maka itu kinayah. Hukumnya ya. Hukumnya seperti kinayah, maksudnya apa? Harus pakai niat. Waqa'a. Wa nawa waqa'. Wa in qala sya'ruki talik, kalau mengatakan rambutmu tak pegat. Ya. Bojone ape riyoyowan, rambutnya di salon. Bakas mulai, "Mas rambutku apik, rambutku teng." Mungkin bojone tau ndelok apa gunduruwo atau ndelok kuntilanak ya, terus begitu bojone katik rambut kayak ngono, eling kuntilanak. Rambutmu tak pegat. Maka hukumnya bagaimana? Taluqat. Bukan rambut tok kabeh dadi jatuh talaknya. Kukumu tak talak. Atau
Tapi kalau mengatakan hal-hal yang munfasil, yang terlepas. Yang terlepas itu yang bisa dilepas. Contohnya, ludahmu saya talak, spermamu saya talak, kotoranmu, ya, entah kotoran depan belakang, saya talak, maka tidak jadi talak. Maka dikatakan wa in qala riquka talik, apabila riq ludahmu talik lam tatruk, maka dia tidak talak. Walau khatabah bila fit minal alfatit talak, apabila dia, insyaallah dibahas di pertemuan yang akan datang. Ini sekarang bukanya agak ke depan. Oh ya, agak cepat. Kapan hari itu jam 17.41 awal-awal. Sekarang ya ikhtilaf lah, beda-beda. Kalau di Digital Falak 37, di Google 34, ini 38, yang pasti nggak ada yang jam 6 lah. Jam 6. Itu wallahu taala alam bisawab. Saudara, siapa yang mau tanya silakan. Mau tanya, Nah. Ini kejadian banyak kadang-kadang seorang suami istri waktu berkelahi cerai. Nah. Yang laki kawin lagi. Nanti lama tak cocok balik lagi. Cerai lagi. Rujuk lagi, balik lagi, cerai lagi sampai 3 kali. Nanti terakhirnya dia ngomong, anaknya kita sudah besar-besar. Yang perempuan tidak pakai kawin lagi ya. Baik lagi, rujuk lagi, hukumnya apa? Rujuk itu berarti masa iddah. 3 kali kan? Kan berarti talak sudah 3 kali, kan Iya. perempuannya wajib. Harus kumpuli, harus dikumpuli. Nah, ini perempuannya enggak, ini kejadian banyak, Beb. Bukan masalah anak datang. Kejadian ini banyak. Yang perempuan untuk anak saya sudah besar-besar. Saya enggak perlu kawin lagi, mending rujuk lagi ke aku. Itu hukumnya ya. Tidak bisa. Ini nggak melihat anak, tapi ngelihat suami istri. Itu kebanyakan terjadi sekarang. Ya haram. Hakim. Haram. Banyak itu. Jadi anaknya sudah besar-besar. Tiga kali dah. 3 kali. Ya, itu kan sudah dijelaskan ya. Talak itu cuma 3. Tadi pertama kan disebutin ya. Nah, tadi pertama babnya itu disebutkan. Seorang yang bebas cuma memiliki 3 talak. Begitu talak itu iddah. Jadi gini ya, talak boleh rujuk, ini perjalanan. Selama di sini boleh rujuk. Tapi kalau talak selesai nggak rujuk sampai iddahnya selesai, maka harus kawin baru. Nah, kawin baru itu kembali lagi talaknya 3. Ya. Oh, ya, oke. Dengan si suami tetap, ya. Dengan si suami tetap. Si Z sama si Amr. Si Z sama si Zainab tadi. Si Z ini nikah, saya sama si Zainab, ditalak si Zainab. Lalu kemudian sampai iddahnya Zainab ini selesai, si Z tidak merujuk, maka untuk kembali lagi harus dengan pernikahan baru. Pernikahan baru tadi mengembalikan lagi jumlah talak 3-nya. Kalau sampai iddah enggak perlu pakai anu lagi. Kalau masih iddah nggak perlu nikah lagi. Cukup mengatakan kamu saya rujuk, terus dikumpuli. Kalau habis baru nikah. Iya. Itu terhitung Masa iddah? Kalau enggak, maksudnya masuk waktu baru itu waktu talak hitungnya 1 lagi Mas ya. Kalau iddah tadi dirujuk, maka sisanya kan 2. Ya. Nah, kalau talak lagi, terus kemudian masa iddah rujuk lagi. Talak lagi nggak bisa rujuk lagi, karena talaknya sudah 3. Kalau yang tahunan gitu sudah baru. Oh, sudah entek rujuknya. Iddahnya sudah habis, kawin lagi dengan syarat-syarat lagi. anyar. Berarti anyar lagi. Bisa dimulai dikumpulin itu ada Ya, itu tadi rujuk itu. Diulang mana? Tidak ada yang takut hari. Nah, kalau rujuk itu pokoknya rujuk itu adalah dikumpuli kembali ataupun didatangi si istri mengatakan kamu saya kembalikan di pernikahan saya, kau tetap jadi bojoku, kau tak kumpuli, selesai jadi rujuknya. Ada yang lain? Ayo. Ini teori gitu. Prakteknya sama. Kan sesuatu berarti. Hari ini sekarang Apa? Ini yang akhir-akhir ini lagi ngetren di sosial media. Ketika seorang cewek bertanya kepada calon suami atau pacarnya, pertanyaannya seperti ini: jika sudah menikah, mana yang kamu lebih kedepankan, ibu, istri, atau anak? Dan kebanyakan laki-laki menjawab ibu, istri, lalu anak. Namun si cewek tadi marah karena menganggap si suami tidak menjadikan prioritas utama istri dalam rumah tangga tadi. Menurut jenengan urutan yang benar gimana? Ya sudah benar itu.
Ibu, istri, anak itu sudah benar. Kalau tiba-tiba ada satu orang yang tidak pernah tahu kesusahan ketika bersama, melahirkan, dan lain sebagainya, lalu dia mengatakan, kau harus memprioritaskan aku, kon sopo. Kamu tidak pernah susah payah dengan aku. Kamu tidak tahu perjuangan istriku yang pertama. Kamu tidak tahu anak saya itu adalah bagian darah daging saya. Lah kon wong liya lho kok moro-moro mokso. Gelem kawin ambek aku silakan, enggak gelem nyingkira. Selesai. Kapan hari pernah dengar video dari salah satu habaib yang punya podcast besar itu. Kalau untuk nafkah itu kita utamakan ke istri. Oh, kalau nafkah ya beda. Enggak kayak nafkah. Ini gini, ini penghormatan beda. Kalau masalah nafkah itu beda lagi. Lah iku durung kawin kok ape njok nafkah iki apa? Lah iya, itu kan belum kawin kan, belum akad. Kalau istri itu nafkah itu beda. Kenapa? Karena istri itu orang lain yang kamu bawa. Dan dia meninggalkan apapun, kamu wajib memberikan nafkah kepada si istri. Nah, setelah seperti zakat, zakat cukupnya buat 2 orang. Siapa dulu? Ya Anda dulu, lalu kemudian siapa? Istri. Lalu kemudian anak-anak. Setelah itu siapa? Baru ibu. Itu masalah nafkah. Tapi kalau masalah penghormatan, prioritas, keutamaan, siapa yang diutamakan? Baru tadi itu. Nah, iya. Makanya saya pernah marah sama satu orang gara-gara dia nikah lagi. Istri yang pertamanya atas permintaan atau tidak atau paksaan istri yang kedua dicerai. Tamu intek. Kan goblok wis macam-macam wis. Wah, dikir-dikir iku bentuk apa? Ucapan-ucapan buruk itu keluar karena saya terlalu marah, dan itu memang santri saya, murid saya. Yang dia itu ya akrab lah sama saya. Nah, seperti itu. Jadi prioritas masalah keutamaan dalam ta'zim, dalam cinta dan lain sebagainya itu beda dengan nafkah ya. Itu. Ada yang lain silahkan. Oh, kalau yang ditanya apakah kamu sudah kawin itu juga Jadi kinayah. kinayah ya. Nah. Misalnya bohong. Kalau bohong kan dosa. Tapi kan tidak terjadi talak. Kalau dia tidak niat talak. Ini pertanyaan pancingan. Ada yang lain? Hah? Kalau istri ngamuk minta talak, jangan dituruti. Loh, siapa sih digebuki? Hah? Suaminya? Istrinya dipukuli sama suaminya. Oh, yang ini yang perempuannya. Ya mukuli suami, ayo mas ceraikan saya mas ngono. Ya karena kesel itu tadi. Ya terserah suaminya, suaminya mau mentalak talak, gak mau talak jangan. Jatuh. Itu bisa jatuh. Sakarepmu ndak. Jatuh dulu gimana sih? Sakarepmu tidak. Kalau iya, itu berarti jawaban daripada pertanyaan, jatuh. Sakarepmu masih ganteng ya. Iya. Kinayah. Ini harapan buat apa ya jawaban dia. Dimasalahkan ayat kok. Lah iya, kalau sakarepmu. Meskipun si suami tidak jatuh. Kalau si suami apa? Bilang Kalau bilang na'am jatuh. Kalau bilang ala masyikti beda. Sakarepmu beda. Dan itu beda lagi dengan mengatakan kamu mau mentalak dirimu sendiri silakan, itu jatuh talak. Beda itu, beda anunya. Mangkane mlebu sih. Hah? Mangkane melok ta. Bicara melo. Sakarepmu lain Ustaz ya. Insyaallah ini masih pembahasan talak panjang nih. Ya Ustaz ya. Sakarepmu lain. Terserah kamu itu bukan kalimat talak itu. Itu terserah. Nah, tapi enggak talak. Tapi terserah, kalau itu bisa jadi kinayah. Ya. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wafaqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma lil qudri unta wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahillat ya ulama wa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir rabbi ridha
واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Itu kalimat talak itu kalau dipegang si istri bakal banyak yang talak. Untuk dipegang si suami. Perempuan 99% nafsu, 1% otak. Iya. Waliannya orang laki. Ya, orang laki tak kawin-kawin dari perempuan. Anak tak paham. Alhamdulillah.